Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di Hanya Sebuah Cerita Channel yang selalu mengangkat kisah-kisah dan suri teladan para sahabat-sahabat Nabiullah Rasulullah SAW. Ada suatu hadis Nabi SAW yang populer di kalangan umat muslim, terutama bagi mereka para penuntut ilmu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat apa pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sejalan dengan salah satu firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya orang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Ada satu kisah sahabat Nabi yang begitu menyentuh hati karena memilih berjihad bersama Rasulullah SAW. Daripada kenikmatan dunia, Allah pun menjadikannya syahid dan menjadi rebutan para bidadari. Namanya Julaibib radhiyallahu anhu. Begitulah ia dipanggil. Namanya menunjukkan kalau ciri fisiknya yang kerdil dan pendek. Nama Julaibib merupakan nama yang tak biasa dan tidak lengkap. Nama ini bukan ia sendiri yang menghendakinya, bukan pula orang tuanya. Julaibib hadir ke dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Demikian pula orang-orang, semua tidak tahu atau tidak mau tahu tentang nasab-nasabnya. Bagi masyarakat Yathrib, tidak bernasab dan tidak bersuku merupakan aib yang besar. Tampilan fisik dan keseharian Julaibib yang lusuh menjadi alasan orang lain tidak mau dekat-dekat dengannya. Wajahnya terkesan sangar, pendek, hitam dan fakir. Kainnya usang, pakaiannya lusuh, kakinya pecah-pecah dan tidak beralas. Tidak ada rumah untuk berteduh, tidur hanya berantalkan tangan, berkasurkan pasir dan kerikil, tidak ada perabotan. Minumnya hanya dari kolam umum yang diambil dengan telapak tangan. Abu Bazzah, pemimpin Bani Aslam, sampai-sampai berkata tentang Julaibib, janganlah pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika ia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan padanya. Demikianlah keadaan Julaibib kala itu. Namun Allah berkehendak menurunkan rahmatnya. Tiada satupun makhluk pun yang bisa menghalanginya. Maupun jihad, meski hampir semua orang tetap memperlakukannya seolah ia tiada. Namun tidak demikian dengan Rasulullah SAW, sang rahmat bagi semesta alam. Julaibib yang tinggal di Supa di Masjid Nabawi suatu hari ditegur oleh Rasulullah SAW. Hai Julaibib, begitu lembut beliau memanggilnya. Tidakkah engkau menikah? Ya Rasulullah, siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ya Rasulullah? Kata Julaibib sambil tersenyum. Tidak ada kesan menyesali diri atau menyalahkan takdir Allah pada kata-kata maupun air mukanya. Rasulullah SAW juga tersenyum. Mungkin memang tidak ada orang tua yang berkenan pada Julaibib. Namun hari berikutnya ketika bertemu dengan Julaibib, Rasulullah SAW kembali menanyakan hal yang sama. Julaibib, tidakkah engkau menikah? Dan Julaibib menjawab dengan jawaban yang sama. Begitu sampai 3 kali, 3 hari berturut-turut. Pada hari ketiga itulah Rasulullah memegang lengan Julaibib dan membawanya ke salah satu rumah pemimpin Ansar. Aku ingin menikahkan putri kalian, kata Rasulullah pada si pemilik rumah. Betapa indahnya dan betapa berkahnya demikian respon pemilik rumah. Dengan wajahnya berseri-seri mengira bahwa sang nabilah calon menantunya. Oh ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Tetapi bukan untukku, kata Rasulullah. Kupinang putri kalian untuk Julaibib, tegas Rasulullah SAW. Julaibib, nyaris terpekik ayah sang gadis. Ya, untuk Julaibib. Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini, kata ayah sang gadis.
Dengan Julaibib, istrinya menjawab, dengan bagaimana bisa Julaibib berwajah lusuh, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah, tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib. Perdebatan itu tidak berlangsung lama. Dari balik tirai sang putri berujar, siapa yang memintai sang ayah dan sang ibu pun menjelaskannya. Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah SAW? Demi Allah, kirim aku padanya, dan demi Allah, karena Rasulullah SAW yang meminta, maka tidak akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku, kata sang gadis. Sang gadis soleha itu lalu membaca ayat yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Dan sang Nabi dengan tertunduk berdoa untuk sang gadis soleha itu, ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah, dengan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Demikian doa indah Rasulullah SAW. Maka benarlah doa Nabi SAW. Tak lama kemudian Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri soleha dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukannya di surga. Julaibib lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat padanya. Saat syahid di medan perang, Rasulullah SAW begitu kehilangan pada akhir pertempuran. Nabi SAW bertanya, apakah kalian kehilangan seseorang? Tidak ya Rasulullah, serempak para sahabat menjawab. Sepertinya Julaibib memang tidak berarti di kalangan mereka. Apakah kalian kehilangan seseorang? Tanya Rasulullah kembali. Nabi SAW bertanya lagi. Kali ini wajahnya merah bersemu. Tidak ya Rasulullah. Kali ini sebagian menjawab dengan was-was. Beberapa orang menengok ke kanan dan ke kiri. Rasulullah menghela napas. Tetapi aku kehilangan Julaibib, kata beliau. Para sahabat tersadar, carilah Julaibib. Maka Julaibib yang mulia pun ditemukan. Ia terbunuh dengan luka-luka di sekujur tubuhnya, dan wajahnya di sekitar jasadnya ada 7 jasad musuh telah ia bunuh. Rasulullah SAW dengan tangannya sendiri mengkafani Julaibib. Beliau mensalatkan dan berdoa, ya Allah, dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya, kata Rasulullah SAW. Demikianlah kisah Julaibib yang akhir hayatnya berakhir syahid ketika membantu Rasulullah SAW dan para sahabat. Pilihannya berjihad dan merindukan syahid mendapatkan ganjaran indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupa memang tidak seelok para bangsawan, harta tak sebanyak yang dimiliki para raja, namun bidadari surga berebut menginginkan sosok Julaibib. Tepatlah kiranya kita menyimpulkan bahwa ketakwaan merupakan harta paling berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kekayaan, rupa maupun kedudukan di dunia akan lenyap begitu ajal datang menghampiri pemiliknya. Sekian kisah dari seorang sahabat yang merupakan suri teladan bahwa ketakwaan merupakan harta yang paling berharga dibandingkan kekayaan yang ada di alam dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.